Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar mengenai segi banyak, ya. Tetap semangat dan tetap sehat untuk mahasiswa saya pada mata kuliah geometri semester 1. Nah, di sini yang perlu kita pelajari tentang segi banyak, yang pertama adalah kita pahami terlebih dahulu teorema 2.1. Dalam segi N dapat ditarik N-3 buah diagonal. Ya, di sini digambarkan ada segi N, ya. Buktinya dari titik A, ya, ini tidak dapat ditarik diagonal ke A. Sebelum kita membahas mengenai diagonal, kita harus tahu diagonal itu definisinya seperti apa. Diagonal adalah garis yang menghubungkan suatu titik sudut dengan titik sudut lainnya. Ya, ingat-ingat, garis yang menghubungkan satu titik sudut dengan titik sudut lainnya. Nah, di sini dimisalkan adalah sebuah gambar segi N. Segi N dapat ditarik N-3 buah diagonal. Apakah benar? Maka kita harus buktikan untuk teorema ini. Dari A tidak dapat ditarik ke diagonal ke A sendiri. Ya, suatu titik tidak bisa dibentuk diagonal ke dirinya sendiri. Tetapi jika kita hubungkan terhadap dari A dengan B dan F, ya, FAB, ini tidak menghasilkan diagonal juga, hanya melainkan membentuk sebuah sisi. Nah, dengan demikian, jika A dihubungkan dengan titik sudut yang lainnya, ya, titik sudut yang lain, ada N-3 buah yang menghasilkan diagonal. Jadi seperti ini. Ya, 1, 2, 3. Di sini terbentuklah titik C, D, E. Ya, jadi dari satu titik sudut dapat ditarik N-3 buah diagonal. Seperti itu. Nah, ini untuk lebih jelasnya bisa kita lihat untuk teorema selanjutnya. Teorema 2.2, jumlah diagonal suatu segi N adalah setengah N kali N-3. Buktinya, untuk satu titik sudut dapat ditarik N-3 diagonal, seperti hasil dari teorema 2.1 tadi. Untuk N titik sudut dapat ditarik dengan mengalihkan N-nya, yaitu N kali N-3 diagonal. Tetapi jumlah ini harus dibagi dengan 2, oleh karena tiap-tiap terhitung 2 kali. Misal, diagonalnya A ke C itu sama saja dengan C ke A. Maka harus dibagi setengah, dikali setengah. Jadi banyaknya diagonal suatu segi N adalah setengah kali N kali N-3. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh menggambar diagonal. Contoh menggambar diagonal, ya, ini adalah segi 4, ya. Kemudian di sini ada segi 5. Ini segi 6 dan di sini adalah segi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kalau kalian perhatikan, dimulai segi yang sederhana yaitu segi 4, diagonalnya adalah kita ingat kembali bahwa diagonal adalah menghubungkan titik dengan titik sudut lainnya. Nih, 1, 2. Sedangkan yang di sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ya, ini bisa kalian perhatikan. Coba saja cek bagaimana mencari banyaknya diagonal dengan melihat rumus ini tadi, setengah N kali N-3. Ya, setengah N-3. Ya, itu adalah nanti banyaknya diagonal yang terbentuk. Seperti ini, misalkan ini ada N8, ya. N8 di sini berarti hasilnya 8 dikali setengah 4. 4 kali 5 adalah 20. Nah, di sini kalau coba kalian hitung banyaknya diagonal yang terbentuk, ini ada 20.
Kemudian, teorema 2.3, jumlah sudut suatu segi n adalah n-2 180 derajat. n-2 dikali 180 derajat. Ini contoh segi n ya pada gambar 2.2. Buktinya adalah tentukan P di dalam segi n. Misalkan di sini adalah titik P dalam segi n, ya ini segi n. Hubungkan P dengan semua titik sudutnya. Dihubungkan titik sudut dengan titik-titiknya ya, ada A, B, C, D, E, F, G. Terdapat n segitiga. Ya. Jadi banyaknya ini ada segitiga 1 2 3 4 5 6. Ya. Ada 7. Ada 7 segitiga dan ada 7 titik sudut yang di luar di sini. Nah, jumlah sudutnya itu adalah n kali 180 derajat. Kenapa? Karena ini adalah banyaknya titik sudutnya, dan yang terbentuk segitiganya itu adalah sebanyak n, kemudian masing-masing segitiganya ini jumlah sudutnya adalah 180 derajat. Jumlah sudut segi n, ya, jumlah sudutnya segi n itu adalah sama dengan mencari n kali 180 derajat. Jadi keseluruhan ini ya, n kali 180 derajat dikurangi jumlah sudut yang titik sudutnya di P. P ini adalah sebuah lingkaran ya. Nah, di sini adalah 2 kali 180 derajat. Yaitu 360 derajat satu putaran. Ya, ini untuk titik P. Maka di sini adalah n kali 180 derajat dikurangi 2 kali 180 derajat. Hasilnya disederhanakan n-2 kemudian dikalikan 180 derajat. Nah, terbukti bahwa jumlah sudut suatu segi n, ya, suatu sudut segi n itu adalah n-2 kali 180 derajat. Teorema 2.4, jumlah sudut luar segi n besarnya 360 derajat. Buktinya seperti apa? Jumlah n buah sudut dalam dan n buah sudut luar itu tadi ya banyaknya segitiga kali 180 derajat. Jumlah n buah sudut dalam, ya, sudut dalam berarti tadi sudah dicari ya sebelumnya, itu adalah n-2 kali 180 derajat, sehingga jumlah n buah sudut luarnya itu adalah 360 derajat, yaitu dari 2 dikali 180 derajat. Nah, kalau kita sudah mengetahui tentang pengantar segi banyak, maka kita masuk ke dalam segi 4. Dalam segi 4 di sini ada beberapa yang perlu kita jabarkan. Yang pertama itu adalah mengenai jajar genjang. Ada definisi yang perlu kalian ketahui, yaitu pada definisi 2.1 itu adalah jajar genjang ialah suatu segi 4 yang sisi-sisinya sepasang sejajar. Artinya, kalau kalian perhatikan pada gambar 2.3 di sini, ya, suatu segi 4, ya, seginya ada 4, ya, sisi-sisinya sepasang sejajar. Artinya AD ini sepasang sejajar dengan BC, AB sepasang sejajar dengan DC, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada sebuah teorema sudut-sudut jajar genjang yang berhadapan sama besar. Sudut yang berhadapan sama besar. Itu artinya, ya, pembuktiannya diketahui ABC jajar genjang, buktikan sudut A sama dengan sudut C, karena ini sehadapan ya. Kita buktikan apakah sama besar. Kemudian sudut B dengan sudut D berhadapan, apakah dia juga sama besar, maka kita buktikan. Cara membuktikannya adalah yang pertama, tarik diagonal AC.
kita tarik diagonal AC, ya. Kemudian kita perhatikan di sini, kita kasih nama, ini adalah 1, ini kita kasih simbol A2, ya. Nah, seperti ini. Ini A1, di sini misalnya kita kasih 1, di sini kita kasih 2. Baik. Kalau sudah seperti ini, kita bisa lihat di sini. Setelah menarik AC, kemudian kita perhatikan sudut A1 itu sama dengan sudut C1. Kenapa? Karena dia adalah sudut dalam berseberangan. Sedangkan sudut A2 ini ya sama dengan sudut C2 karena dalam berseberangan juga. Nah, setelah ditambahkan sudut A1 ditambah sudut A2 itu sama dengan sudut C1 ditambah sudut C2. Maka sudut A terbukti bahwa sama dengan sudut C. Nah, ini demikian pula di saat kalian ingin membuktikan tentang sudut B sama dengan sudut D. Caranya sama seperti itu. Tarik ya diagonal, kemudian perhatikan sudut-sudutnya. Nah, teorema 2.6, sisi-sisi jajar genjang yang berhadapan sama panjang. Sisi-sisi yang berhadapan sama panjang. Nih, kita diminta untuk membuktikan sisi-sisi yang berhadapan sama panjang atau tidak. AD apakah sama panjang dengan BC, DC apakah sama panjang dengan AB. Seperti itu. Sehingga pembuktiannya diketahui ABCD jajar genjang. Buktinya AB sama dengan CD dan BC sama dengan AD. Nah, buktikan sekarang. Perhatikan segitiga ABC dengan segitiga ADC. Ya, perhatikan ini ya. Segitiga ABC dengan ADC. Ya. Tarik diagonal AC. Kemudian kita perhatikan sama caranya seperti tadi, kita kasih ini, misalkan di sini adalah 1 A1, di sini juga ada, kita kasih 1, kemudian di sini kita kasih kode 2. Nah, di sini kita kasih kode 2. Oke. Sudut A1 sama dengan sudut C1 karena dalam berseberangan. Kemudian AC sama dengan AC. Berhimpit ya, ini ya. Kemudian sudut C2 itu sama dengan sudut A2. C2 sama dengan A2. Ini karena juga sudut dalam berseberangan. Nah, kalau sudah seperti ini, maka ini kita sudah membuktikan sudut sisi sudut. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa segitiga ABC dengan segitiga CDA, ya, CDA atau ADC, ya, itu adalah kongruen. Kalau kongruen berarti semua sisinya memiliki panjang yang sama, gitu ya. Makanya akibatnya AB, ya, AB di sini berarti sama dengan CD dan BC di sini itu sama dengan AD. Nah, terbukti ya teorema 2.6. Kemudian teorema 2.7, kedua diagonal jajar genjang berpotongan di tengah-tengah. Apakah benar ini adalah sebuah jajar genjang? Kemudian diagonalnya saling berpotongan di titik tengah. Nah, ini diketahui jajar genjang ABCD. Buktikan AT
ya, sama dengan TC. Dan PT itu sama dengan DT. Nah, kalau gitu pembuktiannya, perhatikan segitiga A, B, T, ya, ini kita anggap T, ya, ABT dengan CTD. AB sama dengan DC atau CD, ya, ini sama ya, sama. Kemudian sama kenapa? Karena ini jajar genjang gitu ya, karena sesuai dengan teorema sebelumnya yang mengatakan bahwa sebuah jajar genjang sisi yang berhadapan sama panjang gitu kan ya. Nah, kalau ini sudah sama, maka kita perhatikan sudut A1. Ya, kita kasih ini, kita kasih 1 ya. Ini juga saya kasih kode 1. Nah, di sini sudut A1 sama dengan sudut C1 karena sudut dalam berseberangan. Kemudian sudut T1 ini sama dengan sudut T2. Kenapa? Karena saling bertolak belakang. Nah, kalau seperti ini sudah sisi ya. Oke, di sini sisi sudut-sudut. Harusnya sisi sudut-sudut ya. Ini sudut ya. Oke. Nah, sisi sudut-sudut. Akibatnya ini berarti segitiga ABD dengan segitiga CTD itu adalah kongruen. Akibatnya AT itu sama dengan CT, kemudian PT itu sama dengan DT. Sehingga terbukti bahwa kedua diagonal jajar genjang berpotongan di tengah-tengah. Teorema 2.8, jika dalam suatu segi 4, sudut-sudut yang berhadapan sepasang-sepasang sama besar, maka segi 4 itu dinamakan jajar genjang. Yuk, kita perhatikan di sini. Sudut-sudut yang berhadapan sepasang sama besar itu adalah jajar genjang. Diketahui ABCD segi 4, sudut A sama dengan sudut C, sudut B sama dengan sudut D. Buktikan ya. Jika ini segi 4, sudut sepasang yang berhadapan ini sama besar ya. Apakah ini ABC jajar genjang? Maka kita lihat. Bukti, sudut ABCD itu 360 derajat, 2 kali sudut A, ditambah 2 kali sudut B. Sama dengan 360 derajat, 2 A plus B 360 derajat, sudut A plus sudut B itu adalah 180 derajat. Karena sudut A plus B 180 derajat, maka AD itu adalah sejajar dengan BC. Karena sudut A plus B sama dengan 180 derajat dan sudut B sama dengan sudut D, maka sudut A ditambah sudut D itu juga 180 derajat. Dan karena sudut A ditambah sudut D 180 derajat, maka AB sejajar DC. Berhubung AB sejajar CD dan AD sejajar BC, maka segi 4 ABC adalah jajar genjang. Nah, di sini ada 3 teorema ya yang perlu kalian ketahui. Teorema 2.9, jika dalam suatu segi 4 sisi-sisi yang berhadapan sepasang-sepasang sama panjang, maka segi 4 itu suatu jajar genjang. Ya.
Jika suatu segi 4 sisi-sisi yang berhadapan sepasang itu sama panjang, itu dinamakan jajar genjang. Jika dalam suatu segi 4 diagonalnya berpotongan di tengah-tengah, maka segi 4 itu juga dikatakan jajar genjang. Kemudian, teorema 2.11, jika dalam suatu segi 4 itu dua sisi sama dan sejajar, maka segi 4 itu juga dinamakan jajar genjang. Nah, ini adalah teorema-teorema yang perlu kalian ketahui, gitu ya. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui tentang konsep jajar genjang, kita masuk ke persegi panjang. Ada definisi 2.2 di sini, persegi panjang ialah suatu jajar genjang yang satu sudutnya siku-siku. Ya, ingat suatu jajar genjang yang tepat satu sudutnya siku-siku. Nah, seperti ini. Jadi persegi panjang itu asal mulanya adalah konsepnya jajar genjang. Itu yang perlu kalian ketahui, ya. Nah, kalau satu siku-siku di sini, pasti yang lain juga bentuknya seperti ini. Ya, akibatnya persegi panjang keempat sudutnya siku-siku. Semua sifat jajar genjang berlaku untuk persegi panjang. Nah, sifat-sifat yang tadi ada pada teorema-teorema yang sudah Budi dijelaskan, itu adalah berlaku untuk persegi panjang. Artinya, ya, persegi panjang ini dikatakan jajar genjang yang satu sudutnya siku-siku. Seperti itu ya. Jadi persegi panjang itu adalah suatu jajar genjang yang satu sudutnya siku-siku. Kemudian teorema 2.12 dalam persegi panjang diagonal-diagonalnya sama panjang. Nah, ini bisa kalian perhatikan. Pada gambar 2.7 diketahui ABCD persegi panjang, buktikan AC sama dengan BD. Apakah besarnya diagonalnya sama panjang? Buktinya adalah sebagai berikut. Perhatikan segitiga ABC dan BAD. ABC dengan BAD. Nah, ini ya. Ini sama ini, segitiga ini. Yang pertama BC dengan AD. Ya, sama. Karena ya, diketahui ini sama. Kemudian sudut ABC dengan sudut BAD ini sama, yaitu 90 derajat. Kemudian untuk sisi AB maupun BA-nya di sini adalah berhimpit. Maka kesimpulannya segitiga ABC kongruen dengan segitiga BAD, yaitu sisi sudut sisi akibatnya AC itu sama dengan BD. Ya. Ingat sekali lagi, kongruen itu berarti kalau dua buah bangun dikatakan kongruen, terbukti kongruen, maka ya semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya adalah sama besar. Seperti itu ya. Nah, kemudian ada teorema 2.13, jika dalam suatu jajar genjang diagonal-diagonalnya sama panjang, maka jajar genjang itu adalah suatu persegi panjang. Nah, ya, jajar genjang yang diagonal-diagonalnya sama panjang, maka itu bisa dikatakan suatu persegi panjang. Selanjutnya adalah belah ketupat. Definisi 2.3, yaitu belah ketupat adalah jajar genjang yang dua sisinya yang berurutan sama panjang. Dua sisi berurutan harus sama panjang. Ya, jadi belah ketupat ini juga merupakan jajar genjang. Namun ada tambahan, yaitu dua sisi yang berurutan sama panjang. Akibatnya belah ketupat keempat sisinya sama panjang. Kemudian sifat-sifat pada jajar genjang berlaku untuk belah ketupat. Ini ya.
Nih, sisi yang berurutan sama panjang. Kalau ini berurutan dengan ini berarti sama, berarti ini dengan ini sama, dan ini sama. Sehingga keempat sisinya ini adalah sama panjang. Dan berlaku sifat-sifat jajar ginjang juga untuk belah ketupat. Nah, untuk teorema terkait belah ketupat adalah teorema 2.14. Dalam belah ketupat, diagonal-diagonalnya membagi sudut-sudut sama besar dan diagonal-diagonal ini tegak lurus sesamanya. Dalam belah ketupat ya, di sini diagonal-diagonalnya membagi sudut yang sama besar dan diagonal-diagonalnya itu tegak lurus. Nah, kita buktikan di sini. Ya, ini sudah ada pembagian sudutnya. Kode-kodenya ya. Diketahui ABCD belah ketupat, buktikan sudut A1 sama dengan sudut A2 ya, sesuai teorema tadi. Apakah diagonalnya itu membagi sudut dengan sama besar? Kita akan buktikan A1 sama dengan sudut A2, B1 sama dengan sudut B2, C1 sama dengan sudut C2, sudut D1 sama dengan sudut D2. Sedangkan AC itu tegak lurus dengan BD atau diagonalnya saling tegak lurus. Buktinya bisa dilihat di sini. Sudut A1 sama dengan sudut C2. Ya, ini ya. Bisa ini bantu di sini untuk A1 ini sama dengan sudut C2. Ya, sama karena dalam berseberangan. Kemudian selanjutnya adalah sudut A2 ya. Sudut A2 ini sama dengan sudut C1 karena dalam berseberangan. Kemudian sudut A1 ini sama dengan sudut C1 ya. A1 dengan C1. Kenapa? Karena segitiga ACD ini adalah sama kaki ya, karena sisinya sama di sini. Maka A1 dan C1 ini sama. Sedangkan A2, C2 ini juga sama karena segitiga ABC ini juga sama kaki segitiganya. Karena apa? Karena kakinya ini sama ya, sisi ini. Nah, jika A1 sama dengan C2 ya, kemudian sudut A2 sama dengan C2, maka A1 sama dengan sudut A2. Jika A1 sama dengan sudut C2 dan A1 itu adalah sama dengan sudut C1, maka kesimpulannya adalah sudut C1 sama dengan sudut C2. Dengan cara yang sama, kalian bisa buktikan juga bagaimana membuktikan sudut B1 sama dengan B2, kemudian sudut D1 sama dengan sudut D2. Nah, silahkan kalian bisa coba sendiri buktikan dengan cara langkah yang sama dengan gambar seperti ini. Bantuan pada gambar 2.9 ya. Dicoba ya. Kemudian selanjutnya adalah untuk melihat tegak lurus, apakah diagonalnya saling tegak lurus, maka lihat segitiga OBC. Ya, di sini misalkan ini adalah titik pusatnya O, ya. OBC dengan ODC. Ya, dua segitiga ini. Nah, BC sama dengan DC. BC sama dengan DC, ya diketahui ya, sama ya sisinya. Kemudian sudut C1 sama dengan sudut C2. Tadi sudah dibuktikan juga. Kalau ini sama, kemudian ini sama, ya. Kemudian OC sama CO ya, katakanlah ini juga saling berhimpit, maka segitiga ini dengan segitiga ini, ya. Kalau di sini kita namakan O gitu ya.
Ini kita kasih O misalkan ya di sini. Nah, ini OBC dengan ODC ya. Ini ternyata kongruen ya. Dengan pembuktian sisi, sudut, sisi. Sehingga kesimpulannya sudut O1 sama dengan sudut O2 ya, sama dengan 90 derajat, atau OC tegak lurus dengan BD, atau AC itu adalah tegak lurus dengan BD. Seperti itu. Nah, di sini ada teorema 2.15 yang mengatakan jika dalam jajar genjang suatu diagonal membagi dua suatu sudut sama besar, maka jajar genjang itu dikatakan suatu belah ketupat. Sedangkan jika dalam suatu jajar genjang diagonalnya tegak lurus sesamanya, maka jajar genjang itu adalah suatu belah ketupat. Nah, cukup jelas ya dengan teorema-teorema yang mendukung definisi tentang belah ketupat. Selanjutnya adalah tentang persegi, atau kadang ada yang mengatakan bujur sangkar. Definisinya adalah definisi 2.4. Persegi adalah suatu segi empat yang semua sisinya sama panjang dan satu sudutnya siku-siku. Segi empat yang semua sisinya sama panjang dan satu sudutnya siku-siku. Akibatnya persegi keempat sudut siku-sikunya ya, keempat sudutnya siku-siku. Kemudian persegi juga disebut segi empat beraturan. Pada persegi berlaku sifat-sifat belah ketupat maupun persegi panjang. Ya, seperti itu. Berlaku sifat-sifatnya, namun tidak agak berbeda dengan persegi panjang karena sisi-sisinya kalau untuk persegi ini adalah semuanya sama. Nah, itu untuk persegi. Selanjutnya ada tentang trapesium. Trapesium adalah suatu segi empat yang memiliki tepat sepasang sisi sejajar. Ya, suatu segi empat yang memiliki tepat sepasang sisi yang sejajar. Mana ini? Tepat sepasang, berarti yang ini dengan yang ini. Atau kalau menggunakan simbol trapesium seperti ini, berarti BC dengan AB. Ini yang sepasang sejajar ini ya. Oke, DC dengan AB. Trapesium yang sisi tegaknya sama panjang adalah trapesium sama kaki. Seperti apa? Seperti ini, yang sudah digambarkan seperti ini. Nah, Budi ini misalkan gimana kalau semisal sisinya bukan sama kaki misalkan, atau tegaknya tidak sama panjang. Nah, kalian ya bisa mencontohkan seperti ini. Nih, semisal saja ya. Nah, oke, contohnya segini, cuma ini kurang lurus ya. Misalkan seperti ini. Jadi ini adalah sepasang sejajar. Nah, ya, jadi yang sejajar ini sejajar, tetapi ya, karena ini sejajar, maka bisa dikatakan trapesium ya, sepasang, tetapi ya sisi tegaknya ini beda panjangnya, sehingga ini bukan merupakan trapesium sama kaki, gitu ya. Kalau ini sama, karena ini kakinya sama, ya, maka dikatakan trapesium sama kaki. Kemudian ada teorema di sini, yaitu teorema 2.17. Dalam trapesium sama kaki, sudut-sudut alasnya sama besar.
Nah, kita akan membuktikan jika pada trapesium sama kaki seperti ini, A, B, C, D, apakah kaki sudut alasnya ini sama besar? Ya, sudut A di sini apakah besarnya sama dengan sudut B? Nah, kita lihat A, B, C, D trapesium sama kaki. AD sama dengan BC. Ya, karena sama kaki. Tunjukkan, buktikan sudut A apakah sama dengan sudut B. Mari kita pelajari di sini. Yang pertama, tarik CE sejajar AD. Ya, sejajar AD. AECD adalah jajar genjang dan AD itu sama dengan EC. Ya, karena tadi ya jajar genjang ya, sehingga ini sejajar dan sama panjang. AD sama dengan CE dan AD sama dengan BC. Maka CE sama dengan BC juga, atau segitiga BEC itu adalah sama kaki. Ya, ini ada segitiga sama kaki. Maka sudut E1 ya. Maka sudut E1 ini itu adalah sama dengan sudut B. Nah, sama dengan sudut B. Sudut E1 ini juga sama dengan sudut A. Ya, sudut A. Karena apa? Karena E1 dengan sudut A ini adalah namanya sehadap. Ya, sehadap. Maka dikatakan sudut E1 ini besarnya sama dengan sudut B karena sama kaki ya, segitiga sama kaki, kemudian juga sama dengan sudut A karena sehadap. Nah, terbukti bahwa kaki sudut ya, trapesium sama kaki, sudut-sudut alasnya sama besar, yaitu sudut A sama dengan sudut B. Nah, di sini ada teorema-teorema yang mendukung untuk teori trapesium, konsep trapesium, yaitu jika dalam suatu trapesium sudut-sudut alasnya sama besar, maka trapesium itu dinamakan sama kaki. Sedangkan teorema selanjutnya, jika suatu trapesium diagonal-diagonalnya sama panjang, maka trapesium itu sama kaki. Ya. Nah, itu tadi penjelasan dari Bu Dini. Ya, jadi silahkan kalian pelajari ya tentang segi banyak, tetap sehat, tetap semangat, dan jaga imunitas masing-masing. Ya, selamat menjalankan pembelajaran secara daring. Ya, silahkan kalian pahami apa yang sudah Bu Dini sampaikan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.